Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nuriskia dengan NIM 19 20 20 1043, kelas PGMI 2 angkatan 2019, jurusan PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dengan dosen pengampu Pak Muhammad Afandi, MPDI. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil artikel penelitian saya, di mana artikel saya berjudul Implementasi terhadap nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik di MI Qur'aniyah 8 Palembang. Yang pertama, langsung saja saya akan membahas tentang abstrak, di mana di dalam bagian abstrak ini menjelaskan tentang pendidikan karakter, nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik itu bermacam-macam, apalagi siswa itu memiliki karakter yang berbeda-beda, ada yang rajin, ada yang malas, ada yang aktif, dan juga pendidikan karakter ini di dalam pembelajaran tematik, apalagi di dalam pembelajaran tematik ini lebih melibatkan siswa, di mana siswa itu lebih kreatif dalam belajar. Jadi membuat siswa menjadi aktif, kreatif, berani dalam pembelajaran. Nah, pada pembahasan yang akan saya jelaskan ini, di mana saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik. Yang kedua ada pelaksanaan nilai-nilai pendidikan karakter pada pembelajaran tematik, dan yang ketiga evaluasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran tematik untuk tingkat SD. Dimana di situ saya akan menjelaskan bagaimana perencanaan, yaitu yang berupa RPP, apakah RPP yang dibikin guru di MI Qur'aniyah Palembang itu sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran di MI tersebut. Dan kemudian di bagian evaluasi, apakah di evaluasi tersebut di evaluasi itu akan dites, siswa akan dikasih soal mengenai soal-soal guna untuk mengetahui apakah siswa tersebut menguasai pembelajaran yang diberikan oleh gurunya atau tidak. Langsung saja saya akan memulai menjelaskan dari pendahuluan, di mana pendahuluan ada pendapat dari Haynes dan kawan-kawan tahun 2001 mendefinisikan mengenai pendidikan karakter, di mana pendidikan karakter itu adalah gerakan nasional untuk menciptakan sekolah-sekolah yang membantu perkembangan budi pekerti, tanggung jawab, dan kepedulian anak-anak muda dengan keteladanan dan pengajaran karakter yang baik yang berlandaskan pada nilai-nilai universal yang disepakati bersama. Nah, adapun pendapat dari De Roche dan kawan-kawan tahun 1999 mendefinisikan pendidikan karakter adalah sebuah upaya komunitas dalam hal keluarga dan sekolah sebagai pemegang peran utama dalam mendidik anak-anak dan remaja dengan nilai-nilai kepribadian dan kewarganegaraan yang membuat mereka menjadi pribadi dan warga negara yang baik. Pentingnya pembelajaran tematik bagi anak SD adalah membuat siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran, karena di dalam tematik dapat membuat siswa lebih aktif dan lebih banyak bicara daripada gurunya. Melatih siswa untuk menalar pada saat proses pembelajaran. Siswa lebih tertarik karena pembelajaran tematik ini dihubungkan dengan keadaan yang nyata, sehingga membuat siswa termotivasi dan mempermudah siswa dalam memahami materi pembelajaran. Nah, penelitian ini saya lakukan di kelas 1 MI Qur'aniyah 8 Palembang, di mana saya memilih kelas 1A dengan wali kelas Ibu Jalalia SPD.
yang berjumlah dan mempunyai siswa yang berjumlah 23 siswa, di mana 15 orang laki-laki dan 8 siswa perempuan. Nilai-nilai pendidikan karakter pada tematik sangat penting diterapkan kepada siswi di MIN Qur'aniyah 8 Palembang, terutama di kelas 1A. Penting dalam menerapkan pembelajaran tematik. Bukan hanya siswanya saja, namun guru juga penting namun guru juga perlu diperhatikan bagaimana cara guru menyampaikan materi, apakah guru tersebut menyampaikan materi dengan baik atau tidak, karena hubungan guru dan siswa itu harus dekat. Karena apabila misalnya siswa takut kepada gurunya, sehingga siswa tersebut tidak mau mengikuti pelajaran dengan baik, dan sikap guru yang seharusnya yaitu guru tersebut harus mempunyai sifat yang lemah lembut, kasih sayang, dan bisa mendidik siswa menjadi yang lebih baik lagi. Dan selain itu juga siswa dalam pembelajaran tematik ini bisa dilihat bagaimana cara dia bertingkah laku, apakah siswa tersebut aktif atau tidak di dalam pembelajaran, dimulai dari melihat perencanaannya, apakah guru jika membuat suatu RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran efektif dengan yang diterapkannya atau tidak. Dan juga bisa dilihat dari pelaksanaan, apakah di dalam pelaksanaan siswa bisa mengikuti dengan baik atau tidak, karena pada kelas 1 ini siswa itu belum terlalu fokus dalam pembelajaran, sehingga ada siswa yang masih tidak memperhatikan seperti jalan-jalan di kelas, males untuk belajar, tidak memperhatikan gurunya, dan ada juga terkadang siswa suka menjahili teman sebangkunya. Dan pada kelas 1A MI Qur'aniyah Palembang ini, berdasarkan masalah yang saya tanyakan kepada guru atau yang saya wawancarai, bahwa masih ada siswa-siswi di kelas 1A MI Qur'aniyah 8 Palembang ini yang belum terlalu fokus memperhatikan gurunya dalam menerangkan pelajaran. Masih ada yang jalan-jalan, masih ada yang tidak fokus, masih mempunyai dunia dia sendiri. Nah, selanjutnya adapun hubungan antara nilai-nilai pendidikan karakter dan pembelajaran tematik adalah pembelajaran tematik di sekolah dasar menekankan keaktifan siswa terhadap pembelajaran, sehingga dengan keterlibatan siswa secara aktif, maka hasil belajar yang diperoleh itu akan baik. Dan kemudian untuk bagian metode penelitian ini dilaksanakan di kelas 1 MI Qur'aniyah 8 Palembang, tepatnya di kelas 1A, yang wali kelasnya bernama Ibu Jalaliyah SPD, dan dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2022 lalu, di mana di dalam kelas ini menggunakan buku tema yaitu Bu Pena. Penelitian ini bersifat kualitatif. Pengumpulan data dilakukan secara wawancara. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan cara berinteraksi langsung dengan subjek penelitian, yaitu guru kelas 1A yang bernama Ibu Jalaliyah SPD, dengan interaksi secara langsung dengan subjek penelitian, dan memperoleh data berupa sikap, perilaku, dan pandangan atau pendapat subjek penelitian tentang peserta didiknya secara langsung. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ada 3, yaitu
metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Nah, pada metode observasi ini di mana saya mengobservasi tentang kegiatan belajar mengajar di dalam kelas 1A MI Qur'ania Palembang, di mana di dalam kegiatan observasi ini peneliti bertindak sebagai observer dalam kelas untuk mengamati karakter yang terbentuk dan terlihat ketika proses pembelajaran berlangsung. Nah, peneliti tidak campur tangan dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dalam mengimplementasikan pendidikan karakter melalui pembelajaran tematik. Adapun metode yang kedua yaitu wawancara, di mana wawancara ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk memperoleh informasi yang diperlukan peneliti dan mewawancarai guru kelas 1A MI Qur'ania 8 Palembang. Nah, adapun metode dokumentasi, di mana metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang perangkat pembelajaran guru berupa foto-foto kegiatan belajar mengajar di kelas, kemudian dokumentasi mengenai wawancara terhadap wali kelas dari kelas 1A MI Qur'ania Palembang. Dari kelas 1A MI Qur'ania 8 Palembang. Lanjut, saya akan menjelaskan mengenai tahap pembahasan mengenai nilai-nilai pendidikan, implementasi nilai-nilai pendidikan karakter terhadap pembelajaran tematik, di mana penelitian ini saya lakukan di di MI Qur'ania 8 Palembang dan dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2022 kemarin, di mana di dalam permasalahan yang ada, saya akan menjabarkan permasalahan-permasalahan yang saya dapatkan dari mengenai hasil wawancara dari guru wali kelas 1A, di mana Ibu Jalalia SPD, yang saya wawancarai pada tanggal 6 Juni 2022 lalu. Di mana hasil wawancara tersebut mengenai permasalahan yang ada, yaitu di mana saya akan melihat bagaimana perencanaan nilai-nilai pendidikan karakter terhadap pembelajaran tematik, lalu pelaksanaan nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik, dan evaluasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik. Langsung saja saya akan menjabarkan dari perencanaan nilai-nilai perencanaan dalam proses belajar mengajar di MI Qur'ania 8 Palembang tersebut. Pada di kelas 1A MI Qur'ania 8 Palembang ini, guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran diambil dari RPP, yaitu pada tema 1 dan subtema 1, yaitu diriku, dan subtema tentang aku dan teman baru. Dalam tema kegiatanku terdiri dari beberapa mata pelajaran, di dalamnya yaitu Bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP. Dengan diadakannya penelitian ini tentunya bisa melihat bagaimana cara guru dalam menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran, apakah RPP yang sudah dibuat oleh guru ini sesuai atau tidak dengan yang diterapkan. Kemudian bisa melihat bagaimana guru membentuk karakter siswa tersebut. Bisa kita lihat dari bagaimana hubungan siswa dan guru, apakah mereka dekat atau sebaliknya, di mana siswa takut dengan guru, karena kalau siswa sudah takut dengan guru, tentunya akan menghambat siswa dalam menerima pelajaran. Dan apabila sebaliknya, hubungan guru dengan siswa dekat, siswa tidak merasa takut, tentunya akan membuat siswa lebih mudah menyerap apa yang diajarkan oleh guru tersebut.
Nah, pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat oleh guru ini, ketika diterapkan di dalam kelas, harus sesuai dengan RPP yang ada. Dimulai dari pembukaan, di mana guru di MI Qur'ania 8 Palembang ini, mengenai pembukaan, guru tersebut mengajak peserta didik untuk berdoa terlebih dahulu, menanyakan kabar. Itu bentuk dari interaksi guru dan peserta didik tersebut. Kemudian menunjukkan bahwa guru tersebut, kemudian pada perencanaan nilai-nilai pendidikan, karakter pada pembelajaran tematik ini sangat perlu diterapkan. Adapun upaya yang harus dilakukan guru dalam perencanaan nilai-nilai pendidikan karakter pada siswa dalam proses pembelajaran Nah, bisa dilihat dari nilai karakter mandiri, dari nilai karakter rasa ingin tahu, dan nilai karakter tanggung jawab. Nah, yang pertama yaitu nilai karakter mandiri, di mana siswa dilihat pada saat proses pembelajaran apakah siswa tersebut menerapkan kedisiplinan seperti dari pakaian, apakah pakaian siswa tersebut sudah berpakaian lengkap atau belum, kemudian mengenai tulisan, apakah siswa tersebut dalam menulis sudah rapi atau belum. Dan yang kedua yaitu dari nilai karakter tanggung jawab. Nah, dari nilai karakter tanggung jawab ini bisa dilihat bagaimana karakter siswa. Misalnya guru mengasih siswa itu tugas. Nah, apakah siswa itu mengerjakan tugas PR sendiri atau tidak? Nah, berdasarkan penjelasan yang saya ketahui, yang saya wawancarai dari wali kelas 1A di MI Qur'ania 8 Palembang ini, siswa kelas 1 ada sebagian yang sudah mengerjakan tugasnya dengan sendiri, ada juga yang tidak mengerjakan tugas di rumah. Malahan dia mengerjakan tugasnya di kelas dan mencontek hasil tugas temannya. Dan yang ketiga yaitu nilai karakter rasa ingin tahu. Nah, kita bisa melihat apakah karakter siswa tersebut dirasa ingin tahu. Misalnya di kelas 1A MI Qur'ania 8 Palembang ini, pada saat gurunya menjelaskan, ada sebagian siswa yang aktif dalam bertanya. Misalnya gurunya sedang menjelaskan dan kemudian gurunya bertanya apakah ada yang ingin ditanyakan, lalu ada siswa yang langsung mengangkat tangannya dan dia mau bertanya serta aktif kepada guru tersebut dalam proses belajar mengajar di kelas 1A MI Qur'ania 8 Palembang. Dalam pelaksanaan nilai-nilai pendidikan karakter pada pembelajaran tematik, guru selalu memberikan contoh kepada siswa, membimbing siswa untuk mandiri dan menegur siswa ketika siswa tidak sesuai dengan karakter-karakter atau nilai karakter yang dikembangkan. Misalnya, pada kegiatan pembelajaran, siswa tersebut terkadang siswa di kelas 1A ini ada yang merasa bosan pada saat proses pembelajaran. Nah, Ibu Jalalia selaku wali kelas dari kelas 1A MI Qur'ania 8 Palembang ini mengajak siswa-siswa atau peserta didik untuk bernyanyi terlebih dahulu agar peserta didik merasakan rileks atau hiburan sejenak untuk bernyanyi. Kemudian siswa sudah mulai bersemangat lagi dan fokus belajar untuk memulai pelajarannya kembali. Namun, terkadang ditemukan di kelas 1A ini masih ada saja siswa yang jahil, siswa yang suka jalan-jalan di kelas, menjahili temannya, seperti
siswa tersebut mencari-cari perhatian dari wali kelas di kelas 1A tersebut. Kemudian Ibu Jalalia selaku wali kelas mendekati siswa tersebut dan menasihatinya secara perlahan, supaya siswa tersebut mengerti dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian guru mengetes siswa tersebut dengan cara menanyakan, misalnya, anak-anak siapa yang tahu kalau fungsi mata itu untuk apa? Kemudian Ibu Jalaliah melihat keadaan apakah ada respon dari siswa-siswi. Nah, serta melatih mereka apakah mereka paham atau tidak pada pembelajaran tersebut. Lalu mengetes keberanian siswa tersebut, apakah ada siswa yang berani untuk maju ke depan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Jalalia. Dan adapun beberapa keuntungan dalam pelaksanaan pembelajaran tematik. Yang pertama, siswa mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu. Yang kedua, siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama. Dan yang ketiga, pemahaman terhadap materi pembelajaran yang lebih mendalam dan berkesan. Kemudian pada proses evaluasi mengenai nilai-nilai pendidikan karakter terhadap siswa-siswi, di mana guru memberikan berupa soal, pilihan ganda, dan esai. Nah, di kelas 1A ini guru mengasihkan tugas berupa pilihan ganda dan esai agar dapat melihat kemampuan yang dimiliki siswa. Apakah selama proses pembelajaran berlangsung, siswa itu memperhatikan gurunya atau tidak. Di samping itu juga saat guru memberikan ulangan harian dan itu juga digunakan untuk mengetes siswa-siswi. Terus dan kemudian pada intinya nilai-nilai karakter ini akan terbentuk jika dilaksanakan terus-menerus dan berkesinambungan sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru selalu memberikan contoh kepada siswa, membimbing siswa untuk mandiri dan menegur siswa ketika siswa tidak sesuai dengan nilai karakter yang dikembangkan. Nah, makanya diadakannya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi terhadap nilai-nilai pendidikan pada pembelajaran tematik terhadap siswa agar kita bisa membentuk karakter siswa itu menjadi yang lebih baik lagi. Bukan cuma siswa, tetapi guru juga bisa dilihat apakah guru tersebut melaksanakan proses pembelajaran. Pada saat melaksanakan proses pembelajaran itu, apakah guru itu menerapkan RPP-nya tersebut. Maksudnya dalam pelaksanaan pembelajaran, guru selalu memberikan contoh kepada siswa, membimbing siswa untuk mandiri dan menegur siswa ketika siswa tidak sesuai dengan karakter yang dikembangkan. Makanya diadakannya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, nilai-nilai pendidikan pada pembelajaran tematik terhadap siswa agar guru tersebut bisa membentuk karakter siswa menjadi yang lebih baik lagi. Agar siswa tersebut berbudi pekerti yang baik serta aktif selama proses pembelajaran. Bijaksana dalam memilih mana yang baik dan mana yang buruk, serta selalu bersikap positif dan kemudian dilihat dari gurunya juga apakah RPP yang sudah dibuat oleh guru sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran. Dan juga bisa dilihat juga dari evaluasi, apakah dengan diadakannya evaluasi dari guru kelas 1A MI Qur'annya Palembang tersebut, apakah siswa tersebut paham mengenai materi yang diberikan guru tersebut. Dan dilihat juga dari evaluasi, berdasarkan pengamatan tersebut, guru kelas 1A mengevaluasi siswa-siswi tersebut
dengan mengasih soal pilihan ganda dan esai kepada pada peserta didik kelas 1A di MI Qur'ania 8 Palembang. Nah, berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dapat diketahui bahwa ada sebagian siswa yang sudah berhasil dalam proses belajar mengajar, yang sudah mencapai KKM, dan ada juga sebagian siswa yang belum mencapai KKN. Nah, kemudian guru tersebut memberikan perhatian yang khusus dari hasil belajar dari perolehan siswa yang tidak mencapai KKM tersebut. Guru akan lebih memperhatikan di dalam proses pembelajaran, apakah siswa itu merasa takut kepada gurunya atau siswa itu merasa bosan. Nah, kemudian jadi berdasarkan evaluasi tersebut, untuk siswa yang tidak mencapai KKM dari sekolah, dari guru wali kelas 1A tersebut, guru akan memberikan perhatian yang lebih khusus lagi sehingga lebih mengajarkan secara mendalam lagi, dan guru akan berusaha untuk membantu siswa agar siswa yang kurang mencapai KKM tadi bisa mencapai batas KKM yang ditentukan oleh guru wali kelas 1A, yaitu Ibu Jalaliyah SPD di kelas 1A MI Qur'ania 8 Palembang. Kemudian bagian kesimpulan, di mana saya akan menyimpulkan dari penelitian yang saya buat ini, yaitu penelitian ini saya laksanakan di kelas 1 MI Qur'ania 8 Palembang, lebih tepatnya di kelas 1A dengan wali kelas yang bernama Ibu Jalaliyah SPD. Penelitian ini menggunakan buku penelitian ini, di mana kelas 1A dalam pembelajaran menggunakan buku tema Bu Pena. Dan penelitian ini dikategorikan yaitu sebagai penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan cara berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitian yaitu guru kelas 1A, dengan interaksi secara langsung dengan subjek penelitian. Penelitian dapat memperoleh data berupa sikap, perilaku, dan pandangan atau pendapat subjek penelitian tentang peserta didiknya secara langsung. Nah, penelitian yang dibuat ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana perencanaan nilai-nilai pendidikan karakter dengan pembelajaran tematik di dalam kelas, yaitu yang tadi, di mana dilihat bagaimana RPP yang telah dibuat oleh guru apakah sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian dilihat juga pada proses pelaksanaan pembelajaran itu apakah siswa itu menerapkan nilai-nilai karakter di dalam dirinya. Kemudian bagaimana cara siswa menghadapi guru, bagaimana guru menghadapi siswa, dan terakhir yaitu evaluasi terhadap nilai-nilai pendidikan karakter pada pembelajaran tematik. Untuk mengetahui bagaimana hasil akhir dari pembelajaran yang telah diberikan oleh guru kelas 1A MI Qur'ania Palembang. Nah, pembelajaran tematik ini sangat perlu. Pembelajaran pendidikan nilai-nilai karakter ini sangat perlu diterapkan kepada peserta didik, khususnya peserta didik di kelas 1A MI Qur'ania Palembang di dalam pembelajaran tematik. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.